الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan. Salawat dan salam kita mintakan kepada Allah semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pagi kini pengajian kita yaitu mengenai bahwasanya nanti ada satu peristiwa di akhirat, yaitu pembagian catatan amal. Dan pembagian catatan amal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah sebutkan dalam surat Al-Quran, banyak sekali yang berkaitan dengan ini, yang mana intinya adalah bahwasanya setiap kita ini akan menerima catatan amal. Cuma hanya saja ada yang menerima kitab itu dari tangan kanannya, ada juga yang menerima kitab itu dari tangan kirinya. Kita dasari awalnya dulu dengan surat Qaf ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisik-bisikkan oleh hatinya. Jangankan apa yang kita ucapkan, tuwaswisu itu tagurih-gurih di hati, yang dibisik-bisikkan hati. Berarti belum diucapkan, belum. Apa yang di dalam hati awak tu, wa na'lamu, kata Allah, dan kami tahu. Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Pengetahuan Allah tentang awak tu lebih dekat daripada urek lia wak jawak. Mau urek lia wak amanan awak tu ala lebih dakik lo itu. Kira ini sebuah gambaran maha taunya Allah tentang awak. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dan dia Allah maha mengetahui apa yang ada dalam dada mereka. Allah tahu. Itu yang harus kita pahami dulu, yang harus kita yakini. Sedalam hati wak Allah tahu.
Malaikat tahu? Tidak. Malaikat pun tidak tahu. Malaikat sendiri tidak tahu. Kenapa malaikat tidak tahu? Ada hadis yang menunjukkan mengenai niat. Niat kau di mana? Dalam hati. Dalam hadisnya, dalam hadis Al-Bukhari, seorang yang berniat salat tahajud, lalu dia tertidur, nyalah berniat pi terkaluk ala hazan, maka kau tahu kejadian itu mungkin pernah wa alami gitu. Atau orang lah ngaji-ngaji baru terjago, ndak terkajalai, alah ndai wa la berniat ina cukup ndai terkaluk. Maka Allah tetap mencatat pahala kebaikan untuknya. Artinya dia tetap dicatat sudah tahajud. Sedangkan tidurnya itu adalah sedekah dari Allah untuknya. Ya. Jadi kalau wak kalalok tu berniat salat tahajud, tak kalok wak tetap dicatat pahala lah salat tahajud. Dan tidur wak takaluk tadi itu sedekah dari Allah. Jadi jangan takaluk tiap pagi sen. Itu acalah baniai itu kata kaluk namanya sen. Baniai takaluk tu Allah tahu juga. Niat sen jadi kau takaluk kan anu ya kau itu takaluk sen. Nyonan sedekah tu wak lah rajin tahajud sekali-sekali takaluk itu nambat tu. Tapi kalau banyak lo takaluk no pada jagonya, tu dipertanyakan. Dia batuan niatnya tahajud gue indah. Mata takaluk sendiri. Berarti tidak malaikat mencatatkah itu? Tidak tahu malaikat dah. Awaklah tahajud tu tidak tahu malaikat. Nanti di akhirat dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Allah menyuruh kepada malaikat catat. Catatnya lah tahajud, catatnya lah puasa, catatnya lah haji, catat. Maka malaikat berkata, ya Allah, dia tidak ada melakukan itu. Tak donya ngarajan doh, kata malaikat. Dia tidak ada melakukan itu. Dan kami tidak pernah luput dari mencatatnya. Tak ada kami tak lupa, pasti kami catat tadi. Kata Allah, yo, memangnya tak ada mengarajuan, tapi dalam hatinya lah baniai mengarajuan. Badi baniai elok saja, itu sudah kebaikan. Dan tak tahu malaikat anan wak niat itu dah. Tapi Allah tahu. Aikon engkau yakini rupanya Allah tahu kata hati awak tu. Dalam hati awak tu Allah tahu. Melawan awak kelaki awak kini kan menyasar sudah dalam hati kan. Jangan nak terang ada non sana. Terang kepada Allah, tahu ke Allah? Tahu. Kok tahu sering tak jeko dalam hati. Allah tahu. Dan itu salah satu nikmat kata para ulama. Kata hati itu tidak bisa direkam oleh manusia. Itu nikmat dari Allah. Kalaulah kata hatiku bisa lo direkam, bisa lo didengar sudah tu cakap panjang soal tadi. Ya nanti kecil, kecil santai kalau mati, kecil udah kan. Itu nong kecil mati cakap cari saya sudah. Tapi nikmat dari Allah itu loh, tidak bisa manusia bahkan malaikat tidak bisa mendengar. Itu yang dimaknai dengan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Maka hati-hati Bapak Ibu dengan perkataan hati. Dan Nabi SAW menunjukkan kesucian hati beliau
Nabi SAW tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah pula berniat berbuat dosa. Awak berbuat dosa mungkin tidak, tapi nambah niat amin malai deh buan wala fajar ko baniat tu pindah jadi. Awak ada baniat buruk. Itu yang membedakan para nabi. Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Jangankan nyoba buat dosa, baniat saya buat dosa tak ada. Barasiah ndak hati mereka. Barasiah. Awak ko lain ndak berbuat dosa salah barasiah rasulnya. Lain ndak bagunjiang sehari itu ala barasiahna rasulnya. Aban niat bagunjiang saya ndak ada. Itulah kira-kira. Nah, dalam ayat 17-nya boleh kita lihat lagi, idz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika dua malaikat duduk, yatalaqqa tu talaqi. Kalau talaqi ko badu-aduan duduk. Qa'id duduk loleh. Yo duduk makna dalam artinya tu kalau tiba dikaji mengecek sambil tagak je sambil duduk mana tinggi. Ini baduduan, tu nan baduduan tu. Sambil tagak saya ngecek kadang leceh ni orang. Sambil tagak sana ngecek kak. Tapi kalau lah duduknya ngecek juga, tu berarti serius. Ini menunjukkan malaikat tadi sabana serius. Berhadap-hadapan jawab. Anil yamin dari kanan. Wa anil shimal dari kiri. Di kanan cek, di kiri cek. Yo duduknya, duduk dalam arti itu apa? Yo mana diunyiannya mana? Yo sungguh-sungguhnya perhatian awak. Dua malaikat itu. Ma yalfidhu min qawlin. Tidak ada satu kata pun, satu lafaz. Dari kata, lafaz itu apa tu? Lafaz itu yang mengandung makna. Contoh mengandung makna itu walaupun dua huruf, itulah dicatat di malaikat. Asalkan ada maknanya. Kok. Berapa hurufnya itu? Panjang tu. Sampai panjang. Kalau ada makna dari kata itu dicatat. Itu yang lafaz. Ada maknanya dicatat. Alah kah. Ada maknanya tak kecil santai kata? Itu cemeh tu. Catat. Atau mandaceh. Ada nak maknanya? Lain, catat. Illa ladaihi raqibun atid. Melainkan di sisinya dicatat oleh raqibun atid. Raqib itu artinya pengawas. Atid yang satu lagi pemelihara pengawasan tadi yang selalu mencatat. Maknanya sama, mengawasi. Maka dari situ orang ambil nama malaikat itu Raqibun Atid. Sebenarnya artinya adalah yang mengawasi, yang selalu mencatat dan yang mengawasi. Cuman dia bagi aja nama dari ayat itu. Jadi baca-baca membacanya Raqib Atid.
Kalau dulu waktu ketik-ketik, ambo ketik-ketik, rakib atid, itu salah bacanya. Raqib atid, itu satu. Catatannya adalah asenawak kecian dicatat, asenawak karajuan dicatat. Bahkan dalam ayat lain ahsaha itu detail catatannya itu per detik kalau bahasa. Tidak catatan harian dah. Hari ini kegiatan, tidak kencik tulisannya. Tidak. Catatan awak nanti nak awak terima di akhirat tu, bahkan berdiri kahnya ada catatan. Detik sekiannya sedang tagak, detik sekiannya sedang lalu, sedang niang, sedang mengambok, ada catatannya. Dan per hari itu ada catatannya. Mengasa tu detil ahsaha, yubana detil catatan tadi itu. Bahkan ani yang ada catatannya. Sedang bamanuang ada catatannya. Aduh catatan koruponya sadonya. Dan baralah kebanyak catatan awak nanti. Nah, kalau catatan kebaikan dicatat oleh malaikat sebelah kanan. Catatan keburukan dicatat oleh malaikat sebelah kiri. Ada dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, seseorang jatuh kata Nabi dari keledainya. Ini keledai terjatuh. Pas jatuh itu ada bacanya, aduh, maka malaikat pencatat kebaikan tidak mau mencatat. Cik malaikat pencatat kebaikan nyo jatuh membaca aduh, kau tidak baik dah kecik malaikat pencatat kebaikan, kecuali nyo membaca istighfar, astagfirullah, atau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau elok. Tapi malaikat pencatat keburukan tidak lemah catat. Orang jatuh membaca biasa satunya. Di mana letak salahnya kecik malaikat pencatat keburukan. Akhirnya dua malaikat tadi batangka kecik Nabi. Gara-gara aduh tadi itu. Aduh kau masuk kamar kau. Kebaikan malaikat pencatat kebaikan tak mencatat. Keburukan tak lah dah. Kecuali nyokok baca cari pas jatuh ya catat buruk. Tapi yang baca aduh tu biasa satunya. Akhirnya kedua malaikat ini melapor kepada Allah. Ketika sampai melapor kepada Allah, maka Allah memberikan keputusan dan Allah Maha tahu. Allah lah tahu kejadian itu. Apa kata Allah? Wahai malaikat pencatat keburukan, wahai malaikat pencatat keburukan, catatlah olehmu apa saja yang ditinggalkan oleh malaikat pencatat kebaikan. Kalau indah amuah malaikat kebaikan mencatat dan di kanan, masukan tu catatan kiri, tu keputusan. Karena tidak ada catatan antara elok je buruk. Kau catatan elok, kau catatan buruk, kau antara elok je buruk, tidak ada dah. Ni ada anil yamin wa anil shimal, kanan kiri, elok buruk, itu saja. Maka masuklah aduh tadi itu ke catatan keburukan. Di 6 buruk letak.
Karena malaikat pencatat kebaikan tak mau mencatat. Ternyata perkataan yang sia-sia dan tak ada elok, tak ada buruknya, ternyata catatannya masuk ke dalam buruk. Dan tak ada pahala, tak ada dosanya, masuk ke dalam buruk. Maka pertanyaannya kini, misalnya nonton filem Korea ke, filem India ke, kira-kira malaikat mana mencatat dan sejam 2 jam nonton? Tak mau jawab dah. Kira-kira mana tak malaikat pencatat kebaikan kau mencatat sebuah kebaikan? Kalau tak muahnya mencatat berarti masuk ke kiri. Itu saja. Nonton bola tengah malam. Kira-kira mana malaikat nak mencatat? Marokok kan masuk catatan tu. Tak usahlah cerita hukum dulu. Hukum rokok panjanglah kaji no. Kira-kira mah tak malaikat nak suruh mencatat merokok kancak kok. Kira-kira mah nak mencatat yang itu? Berarti kamu masuk kiri je. Buruk je berarti. Masuk ke catatan keburukan. Maka ternyata itu masuk ke dalam buruk. Maka Bapak Ibu elok-eloklah mengecek. Kacarito nan elok-elok salah. Kalau bagunji yang baduto itulah positif, masuk kirinya tu. Sedangkan dak jaleh kau elok cerita ke indak. Lain model tu ngecek lain masuk kanan kiri je catatan tu. Ndak jaleh hujung pangkal cerita dah. Ni kami ndak ada gunjang-gunjang lah cerita sana kiri. Ndak ada kami otak-otak biasa saja kiri. Berarti barik ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Katakan yang baik atau diam. Kalau kau mengecek nan elok-elok sah. Kalau kau ngecek nan elok salah. Itu saya pasal Nabi-nya. Atau diam. Tidak usah ngecek. Kalau rasa tidak kelok kecek kau ndak atau ndak jaleh elok ke buruk anda usah niang sah. Ancak diam. Dan nanti catatanku dibuka. Dan catatanku nanti ditimbang. Itu yang akan ditimbang nanti di akhirat. Catatan amal kah. Nah kalau ditimbang nanti kira-kira mana banyak catatan amal waktu harian waktu malaikat nan sibuk mencatat. Alah terbayang dia waktu kini. Aku mulai dari kini Bapak Ibu perbanyak istighfar, perbanyak mohon ampun. Masih ada kesempatan untuk menghapus catatan buruk tadi itu dengan apa? Dengan banyak beramal saleh. Maka tatimbun dinyoinan buruk-buruk tadi. Awak kan kadang pauta. Aku kumpul adalah mauta. Auta ko diseleksi kini lai. Rasul-rasul malaikat suruh kamu mencatat baru cerita. Tu kalau kumpul-kumpul auta bisa ada start. Cerita sargo. Tu malaikat suruh catat. Dan cerita baju. Ya, cerita sargo. Cerita kubur. Cerita pengajian ustaz tadi. Bahas tu. Jadi bukan yang lain-lain wak bahas. Singgonan elok-elok so. Atau kau nak dong? Diam. Korang kita cari cek lain. Nanti
Manusia ku ada seperti ada perasaan di hatinya. Tahu kaji ustaz ku tahindak. Antak balik nak kaji ni. Sekarang masuk kena buruk sensadono. Mak lu akal tu. Kalau mati gua, kita cari ayatnya. Ayatnya surah Al-Kahfi ayat 9. Wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab catatan amal. Catatan amalnya diletakkan. Akunya catatan amal engkau dah. Dalam ayat lain, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kau nang kau kerajuan salamukah. Catatan tu dimulai sejak balik. Awak balik sampai awak meninggal. Kau catatannya bacalah kata Allah. Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi, maka kamu lihat orang-orang yang banyak dosanya mushfiqin, menggigil ketakutan. Mimma fi, tentang apa yang ada dalam kitab tadi. Pas dibukanya takajuknya, ketakutan menggigilnya. Akhirnya wa yaquluna ya wailatana, dan mereka berkata, celakalah kami. Ndeh cilakono walai. Ma li hadzal kitab, kitab aku kok coy ko bana kitab kogo. Kitab nogo. Bakok sampai mode ko bana kitab kogo. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak meninggalkan catatanku walaupun nan ketek, walaupun kerajonan gadang, tertulis detail sadonyo. Menggigilnya ketakutan. Iyo rupanya kaji Ustaz Tun Sari. Baru terkena. Batu rupanya kecek Ustaz tu. Tak catai sadonyo. Tidak ditinggalkan saghiratan, yang kecil, wala kabiratan, wala nanggadang. Aduh catatan sadonyo. Menggigil, menangi ketakutan. Lalu wa wajadu ma amilu hadira, lalu mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan itu hadir, nampak, bukan sekedar tertulis. Kalau kadi modern-modernana tafsirnya kau, tapi yang jaleh di akhirat nanti pasti tidak seperti yang mau sampaikan kau dah. Aduh hadira tu kan ada catatan dah, pencet catatan dah, nampak hadir, ada videonya sekali, ada catatannya, ada fotonya, ada videonya situ, nampak. Tanggal sekian, tahun sekian, nggonceng nak gading orang lalu nikah, pencet, keluar video, iyo rupanya sarang bonda, nampak, tak kajinya, sadonya nampak, sedang duduk di panorama, piala laki bini, nampak, nelpon tengah malam, lalu laki bini, bisa pencet nampak, lu sedang nelpon tu. Tadang lo suruhan di otan tu, menggigilnya ketakutan. Ketakutan. Kitab aku. Mali hadzal kitab. Kitab apa ini?
Ndak do tinggal di nang ketek nang gadang, kecuali tercatat dengan detail. Per detik aduh catatan. Iku Allah lagi tahu kawak Bapak Ibu. Agar jangan sampai takajul lah di akhirat. Terima kasih. Wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak mengurangi sedikit pun. Catatan tu tidak ada Allah tambah-tambah, tidak ada Allah kurangi. Apa pikir-pikir laki nilai nang kali pabuek, nang kali kecean. Kalau sawaknya jangan sama lantong sen. Ni baso itu di situ. Alai sama apa baso apa ti? Aja nak sama lantong sen. Hati-hati mengece. Apalagi melawan kalaki. Ketika Nabi Isra Mi'raj, pulang Isra Mi'raj, Nabi menangis. Sebab jo Ali bin Abi Talib, sepupu beliau, menantu yo, sepupu yo. Ali ko nangis lo, celek Nabi nangis lo. Kenapa engkau nangis kecek Nabi? Karena engkau nangis, saya juga menangis. Baru Nabi mencari Tuhan. Tadi malam Isra Mi'raj. Dibawa ke Sarugo, dibawa juga ke Narago mencalik, celik Narako. Ada di situ dua wanita, yang satu kabe abu ano bagantuang kate, made lampu ga. Bagantuang kate, kabe abu tu bagantuang kate disiksanya. Siapa itulah wanita yang membuka auratnya ketika keluar rumah. Tidak berjilbabnya keluar rumah. Ya. Kanai rupanya di akhirat. Itu yang ditangihan Nabi. Yang kedua lebih parah loh nih. Tidak abuaknya bagantuang dah. Di luar lidahnya keluar itu dia rantai lidah kau. Bagantuang kate. Mana sakit kira-kira? Anda usahlah dirantai lidah wanten. Eluan saya keluar sana. Bagantuang lo katih baralah sakitnya tuan. Disiksa lo tu. Itu salah tersiksa tu lidah bagantuang tu. Apalagi disiksa lo sudah itu. Itu tambah tersiksa jadinya. Siapa mereka? Wahai Jibril kecek Nabi. Itulah mereka para istri yang menyakiti hati suaminya. Tapi buat hati lakinya, dia dek keciknya. Itu bagantuang lidah cantik. Itu kalah di hari pembalasan namanya. Di dunia ya tidak ada. Itu bakal Ustaz. Antara gue idikku capek-capek minta maaf. Guna catatanku keluar di akhirat nanti. Kalau catatanku sempat tidak dihapus, sempat catatanku tidak dihapus, terima pembalasan. Baca rohnya wak tidak nerima pembalasan, capek apui. Baca roh mapuinya, kalau itu berhubungan ya Allah, taubat, banyak istighfar, minta ampun, banyak ibadah. Kalau hubungannya jo manusia, capek minta maaf. Itu saja. Ajan dibaca lah nan tali-tali na ijua-ijua. Nan kini na isuak-isuak. Bisuak di akhirat bertuntik. Oh, tak semudah tu doh. Di akhirat tu tak ada pembayaran lah doh. Di akhirat tu pembalasan yang ada. Kalau kau mau tak ada di akhirat. Mau selagi tu kini tak ada cerita. Akhirat tu tempat pembalasan, penghukuman. Kalau kau mau kini. Kalau buang ngaji itu ada ibu-ibu tanya tu, kalau lah awak apa laki nak menyakiti hati awak apa Ustaz? Nah kan. Itu kan melawan namanya.
Ambo yakin ada nak kau tanya ada pisagan sana. Kalau lakinya menyakiti hati istrinya, bah ada Ustaz. Sama. Cuma nak menyakiti hatiku kan perempuan. Kelaki ya? Atau salah buat tu? Apa-apa aku padiah kecilnya. Biasanya ibu nak agak padiah kecil keluar. Apa-apa kan banyak pendiam nampak dah bu. Banyak aning. Kalau ibu lah bangihnya niang saya nampak dah bu. Aku nak painnya kalapau, jangan nampak apa Banyaknya kecil ibunya keluar selai. Acuk tiba apa-apa kau nampak dia boy. Apa pokoknya jadi si anak menyakiti lidahnya gantuang. Hati-hati. Ada caranya, capek dia puih catatan tu. Caranya apa? Ya kalau sesama manusia minta maaf lah. Kalau jauh hubungan ya Allah bertobat dan beramal saleh. Tak kaji orangku nanti di akhirat. Itulah kira-kira. Kita cek lain dalam surah Al-Haqqah mengenai pembagian catatan amal kau. Kalau mode itu malaikat mencatat, Bapak Ibu. Li kira-kira kesalamai awak kau. Kabur gambar. Cuma kalau aku banyak nasiu-siu saya sehari-hari itunya. Mengaji baranalah kalamu. Anak berarti nacok mencatat itu sia, nacok nang kiri sawana. Dua rumah lah nonton lo. Tu sebai lapau lah mau ta lo. Au ta ko telah ken kinyak lo. Kadang berapa gunjian orang lo. Sebenarnya banyak sebenarnya kalau dipikir-pikir malaikat pencatat keburukan tu dan mencatat. Nah, di situ ada dalam surah Al-Haqqah ayat 19. Kita cari ayatnya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka adapun orang yang diberi catatan amalnya dari tangan kanannya, nanti di akhirat dia di catatan kanan. Fayaqulu haum. Kalau haum ko bahasa awaknya, haum qara'u kitabiyah, bacalah kitabku ini. Nyo juara 1, juara umum sekolah, balarinya pulang tiba di rumah sebok jamaknya, ajaknya. Oma, jangan lihatlah ko, jangan lihatlah rapor ko, bacalah dia mak rapor ko jo sanang hatinya. Batu, syaratnya sadonya, sadonya. Dengan gembiranya haum tu ya juk main bau tapi jo sanang hati. Oma carilah ko dek sanang hatinya. Maka saudara pertanyaannya, bakok sampai serancak ko mana catatan engkau? Rancak sadonya. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Karena aku yakin aku nanti akan dihisap pada hari kiamat. Ambo yakin ambo akan dihisap. Ambo karajuan kiniko, yang ambo karajuan kiniko dan yang ambo kecian kiniko, yakin ambo di akhirat nanti akan dipertanggungjawabkan. Aku rupanya orang yang kasalamai itu. Ada wak berfikir, kau ngecek koko medeko lindak kau ada akhirat kau guys. Atu orang berfikir mana itu nak selamat di akhirat. Ini pabuek kau doa, ini kan ada akhirat kau doa. Ada takutnya ke akhirat sangko kari akhir tu, atu namanya lamai.
fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diredai. Di mana tu? Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, dahan-dahannya, buah-buahannya, rantingnya rendah. Sambil duduk bisa ambil buah-buahan sarugo tu. Kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan penuh kenikmatan karena apa yang telah kamu kerjakan terdahulu, karena kebaikan yang telah engkau kerjakan. Siapa orang kokoh? Yang pertama, yakinnya akan dihisap di akhirat. Karajo, kecil dihisap. Oh, di dunia aku bisa dimainkan bisa di dunia. Sogok hakim, sogok pengacara, sogok lo jaksa, uang tutup mulut, selesai. Tapi kalau di akhirat, siapa kali sogok? Catatan mana bisa awak sogok malaikat? Nak ada. Jadi untuk menyelesaikannya memang di dunia. Memang di dunia. Salah saya di dunia kok. Minta ampun ke Allah di dunia kok. Kok para luak tahajud tu menangis wak ke Allah. Di tekanan awak kerajaan sejak awak balik tu. Sejak umur 5 balik tahun tu, li tekanan doa sampai kini kerajaan. Tekanan lain. Surah menyabuin nak tekanan lain. Oh iya, ala lupa namanya tu. Nak tekanan. Dek banyaknya catatan awak tadi tu. Nak tekanan awak ni. Menangis awak minta ampun ke Allah. Setelah awak minta ampun ke Allah, ternyata di akhirat ada dosaku yang lupa awak minta ampun. Lupa minta ampun, dia nak tekanan. Ada dosaku yang awak sadar tu dosa. Ada je dosa kuat tidak sadar itu dosa. Contohnya, kadang bagunjang tu ni sadar tu dosa do. Sebagai orang lain sadar, astagfirullah ni lah tapa gunjang lah orang lain. Atau ulang lo lihat kan? Akan lagi tahu je namanya doa. Kita baca je astagfirullah kan? Tapi ada yang sama sekali manusianya merasa itu tidak dosa. Contohnya dalam hadis Al-Bukhari, yu'zini ibnu Adam, telah menyakitiku anak Adam, anak cucu Adam. Aku disikus ya Allah. Menyakiti istri tadi dosa tidak? Dosa. Menyakiti Nabi bara dosanya. Nabi Muhammad wak sakiti, tak terbayang dosa. Sekarang ini umpama Allah tu tak bisa disakiti dah, tapi menggambarkan gadang dosanya tu. Hambaku menyakitiku kata Allah. Allah yang wak sakiti, bara gadang dosanya tu. Tapi sebenarnya tak bisa Allah tu disakiti. Cuman menggambarkan yo gadang banano dosonya untuk nak. Allah wak sakiti, paralah kadang dosa. Atu yasubud dahr, dia mencela waktu. Lah pandai ke pandai senari kini ya. Itu namanya mencela. Pernah ada nyebut itu? Lah pandai, itu menyakiti Allah dosanya. Hujan nari. Lah hujan kau hujan sengkini ya. Merasa tak itu dosa selama kau? Rupanya kadang dosanya. Tak boleh baca itu dah. Panen hari, kau takdir dari Allah. Hujan hari, takdir dari Allah. Terima salah. Ala-lamona panen hari rasanya salah istisqa wa. Pindah ada bau upek-upek. Mencela tu nak ada nak panih kapanih sendiri. Rambo dulu waktu masih kuliah dulu,
Pulang kuliah naik angkot. Pas hari hujan, ada mak-mak pulang di pasar bawah. Sama lo dari pasar bawah lo. Ai baca nama. Alah hujan hari. Kain tajamu ilaman. Tu caknya. Dia tioto tu. Alah hujan hari hujan. Tembok kecak ke mak tu. Oh mak, tak boleh ngecek benda tu mak. Hujan kau nikmat dari Allah, kecak mak. Mampu duit sini kamu sudah tu lah. Panjang uncang lah ni. Rupanya taklah bisa dimasukkan kaji kau langsung masuk tak lah rupanya dah. Mampu duit sampai turun tak siapa nak lah. Mampu duit sana kena siapa. Mungkin payah kacik orang kejalih nak mungkin benda tu Tapi itu memang tak boleh ya. Hari hujan itu ada doanya. Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang mendatangkan manfaat. Tak boleh awak mencacik-cacik hari. Panis senari. Hujan kau hujan. Tak boleh apa maksud. Tu gadang dosa. Tu maksud apa? Ada dosa kau awak tak tahu dah. Anak awak minta ampun tadi tu, kita nak tekan ada awak lo nya. Nak tekan abang nanti di akhirat. Ternyata orang kodek lah yakin jo akhirat. Hisabnya Allah tutup. Tutup dalam arti sidangnya sidang tertutup. Ada sidang kok dihadiri orang banyak, sidang terbuka namanya. Kalau awak inginnya sidang ya Allah nanti yang tertutup atau yang terbuka? Tertutup. Kalau sidang terbuka tu nampak di orang perangai awak selama kok terbuka sidangnya. Nampak pemoleh tadi tu nampak di orang nampak di orang sadonya. Kok dapat ia tertutup. Awak cakap rumah je laki awak kata awak nampak jadi orang malu awak. Ditutup. Ternyata ada orang-orang yang Allah tutup sidangnya. Karena Allah tidak ingin mempermalukan orang tadi. Kok dapat sebenarnya minta awak ke Allah tanpa dihisap. Tidak ada di sidang-sidang masuk surga. Tu kok dapat. Tapi kok kadi hisap juga minta awak ke Allah tertutuplah hisap waktu. Nah ketika diletakkan catatan amal tadi itu tak ada nan tak menangi, tak ada nan tak ketakutan. Cari catatan ni banyaknya catatan rupanya nanalun dihapuskan ni. Allah bertanya, bukankah kamu telah berbuat ini dan ini? Bukankah kamu telah berbuat ini dan ini? Kata Allah. Mana kuat? Yo ya Allah. Allah sebutkan dosa yang kecil-kecil. Dalam hadisnya itu, dosa kecil-kecil Allah sebutkannya. Dalam hati orang tu Allah tahu kah? Alhamdulillah. Nang kadang-kadang lain tak dibaca ni Allah. Nang ketik-ketik si baca dak Allah. Tak ada nang kadang-kadang baca. Alhamdulillah. Kan takut kah? Dibaca nang kadang-kadang bahaya. Linang ketik-ketik Allah baca dosanya. Benar ya Allah. Terpasang aku. Benar ya Allah. Akhirnya Allah, ketahuilah dosa-dosamu itu sudah aku hapuskan dan aku ganti dengan pahala. Tak kaji. Jadi dosa sebanyak tu ganti je pahala. Iyo, kata Allah. Contohnya ni kan, senang tak ti orang tu. Apa ibu ada hutang di bank Saem? Apa punya ipak ibu punya hutang kan di bank Saem? Iyo. Kabar untuk bapak ibu, hutang Saem itulah kami hapuskan. Aku hadiah lo Saem untuk bapak ibu untuk bawa pulang. Senang tak ti? Tak kajinya, alhamdulillah. Dia nanti baca tadi itu dosa-dosa ketik. Saya baru langsung tunjuk tangan. Ya Allah, ada dosa yang engkau baca lain. Ada dosa yang engkau baca. Dosa mu ada je yang lain-lain. Nyarok ke dia, kadi ganti je pahala. Maka Allah pun tertawa kepada hamba tadi itu. Akhirnya Allah ganti saja.
Sigonyo keluarlah dari tampik sidang tadi, dosonyo catatan buruknya lah diapihan, lah diganti jo catatan nan elok elok sado jadi ganti jo pahala sadonya. Ada mai ko keluarlahnyo. Oi, bacalah kitab ambo ko. Wah, sanang no hati. Sanang no hati. Utang dak ada, hadiah dapet lo. Baralah kasanan. Apa lain nanti di akhirat. Wa amma man utiya kitabahu bisimali. Dan adapun orang yang menerima catatan amalnya di catatan kirinya, dari sebelah kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia berkata, alangkah baiknya aku tidak menerima catatan ini. Dek, kok ciko bana guancan ndak mau terima le ko. Takwiknya menerima catatan. Dia ayo merah sisi na sadonyo. Rapor ko merah sa sadonyo. Walam adri ma hisabiyah. Bakok sampai terjadi mereka kerana mu ndak mau tahu dulu jo hari penghisapan. Apa sebabnya? Bekolah dia agak ide akhirat. Isu-isu ala dia tong. Tu sebabnya rupanya. Dia ndak ada sangko ke akhirat tu menyebabkan dia semena-mena berbuat keburukan dan tidak minta ampun ke Allah, tidak ada taubat, akhirnya nya celaka di akhirat. Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya kematian itu akhir dari segalanya. Tu cek. Orang yang menerima catatan dari tangan kirinya, keceknya, alangkah baiknya kematian itu akhir segalanya. Kecek Ibn Abbas, dulu nan ditakwiknya di orang ko mati. Dia ko dapat je mati-mati lo dulu. Di akhirat mati itu nan diminta no ke Allah. Kan yang tahu kalau sempatnya masuk neraka, yang ndak akan mati-mati di neraka, tersiksa selamanya. Makanya minta mati. Ma aghna anni maliyah. Tidak ada gunanya lagi hartaku. Orang kaya wak, banyak sambuh kekayaan wak, tak bisa panggaan di akhirat. Di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Tak ada gunanya. Habis. Walam halaka anni sultaniyah. Telah hancur segala kekuasaanku. Oh, tak bisa dipanggan. Arato tak bisa dipanggaan. Kekuasaan tak bisa dipanggaan. Presiden sana sama enggak? Raja nak sama enggak di akhirat tu? Ambo ko raja sari ko ndak tentu gini malaikat. Kalau memang bersalah ya bersalah. Oh ko presiden ko jadi lanjutin kasusnya lain. Oh ndak ada cerita. Ndak kasagan ke malaikat jawab tu. Mentang presiden ndak ketakui kan ndak. Di dunia ko ya bisa. Hanya presidennya menteri di mainan salah bisa. Tapi di akhirat jangan cuba-cuba. Tak bisa. Apa lewat rakyat ketik kan? Tak ada bedanya di malaikat itu dah. Mau presiden, mau menteri, mau orang biasa, sama nampak dia saja. Kemudian, tak ada guna harta, tak ada guna jabatan. Ya, kemudian khuzuhu faghulluh. Allah berfirman kepada para malaikat, tangkap dia dan belenggulah tangannya ke lehernya. Kalau bahasa anunya ndak tangkap dah. Rangguian khuzu tu. Rangguian ubun-ubunnya. Jadi malaikat itu membiak orang-orang yang catatan amalnya dari kiri tu, yang banyak dosa dari itu, hendak tangan wak dilonya, mari nak anting ke gaya malaikat yang bawa tu, marilah, hendak tahu bahu wak di mana, mari tidak. Khuzu itu ubun-ubun wak dia ambil kepala, mari dia ilo no kepala ni, dia abu-abu tu ilo ubun-ubun wak. Kira-kira wak di luar orang itu terhina tak wak? Terhina bana. Berarti orang kau ya hina bana. Tak ada ke dianggap di malaikat. Ikatlah tangannya ke lehernya. Baralah buruan.
Kalau KPK mereka KBN nampak dalam buahnya di TV. Kamu ko. Kalau nak agak balik kasusnya ke belakang KBN. Ai koko tangannya, kakinya, jolianya cek KBN. Oh bantu anak kira. Kan ngeri tak? Kalau ada orang mengambil mana itu bawa hinanya orang tu. Jadi orang yang catatan keburukannya banyak tadi itu, mengambilnya mana itu tangan, kaki, liya, cik sing kabeknya. Atu dia luan le. Sabana buruk, tak saya bayang. Tsummal jahim sallu. Kemudian dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an faslukuh. Kemudian ikatlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Nah, ikatlah dia. Tadi kan apa kabek? Kok kabek alo le ko? Tadi tangannya, kakinya, lianya lawa kabek cik tak. Tambah lo suruh kabek lo balik. Kata Ibn Abbas, mengikat yang ini adalah dengan rantai dari api neraka yang dimasukkan dari duburnya, dikeluarkan dari mulutnya, lalu disusun, bantu sate disusun. Jadi mengerikan. Satu yang catatan buruknya banyak. Jadi mulai kini apa kepikiran anak kedikecian, anak kedikarajuan, jangan sampai menyalahi hukum Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah awak masih hidup. Ada kesempatan untuk menghapus catatan tadi. Kalau itu hubungannya aja Allah, awak acuk meninggalkan salat misalnya, acuk lalai dalam berzikir dan semacamnya, atau pernah meninggalkan puasa, menangis lawak ke Allah minta ampun. Kalau itu berkaitan dengan suami awak, keluarga awak, jo manusia, selesaikan di dunia aku. Bermauh-mauhan awak di dunia aku, bakari lahan kita di dunia aku. Karena itu tidak bisa dihapus kecuali sesama awak lo menyelesaikannya. Kalau tidak di akhirat Allah selesainya, pi Allah menyelesaikan di akhirat le. Pi nak ada pembayarannya. Dia hutang misalnya, hutang tu selesai di dunia aku. Kalau dia ada selesai di dunia apa? Di akhirat diselesaikan. Tapi pembayaran aja ada pitih lain dengan amal saleh awak. Rugi awak jadinya. Tapi nanti semuanya akan Allah selesaikan. Selagi awak bisa selesaikan dunia kau cak kini selesai. Di akhirat tu urusannya balik. Berat. Kini tu Bapak Ibu, kajian kita telah masuk waktu syuruk. Ada yang kau tanya? Ayo deh Pak. Iya wah, tu yang mantap bana pertanyaan tu. Ada dosa yang nak tekan ada awak minta ampun awak. Nak tekan ada awak kan tak sadar waktu baca runya tu. Ada doanya. Doa untuk minta ampun tu. Dibaca sudah salat boleh, tapi kalau Nabi membaca sebelum salam. Sudah fil alamina naka hamidum majid. Ada kan tak salah 5 doa tu. Salah satunya dari 5 tu. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, aku meminta ampun kepadamu dosa ampunan dulu atau dosa nan kini. Dosa nan dulu ataupun nan kini. Dosa yang ambo lakukan terang-terangan atau dosa yang ambo lakukan sembunyi-sembunyi. Karena dosa ko terang-terangan ngarajonyo. Adalah dosa yang sembunyi, nak tempat di orang, minta ampun ke Allah. Dan dosa-dosa yang engkau tahu,
yang lebih tahu daripada hamba, yang hamba tak tahu lah, dan kau tahu itu dosa. Ampuni hamba ya Allah. Engkau lah yang maha awal dan maha akhir, tidak ada ilah kecuali engkau. Itu doanya. Boleh nanti di search di HP, bisa dicari itu. Kalau ingin mencari, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ketik sedang doa sebelum salam. Kalau kamu mencari di HP, doa sebelum salam. Nah, keluar tu salah satunya, banyak, ada 5, salah satunya itu sebelum assalamualaikum. Ancak tu dah acok baca tu rancak mana sebelum assalamualaikum. Ada apa ibu? Ya bu. Itu tadi Allah ganti dengan pahala kan gitu. Yang sidangnya tertutup. Ada sidang terbuka di akhirat, ada sidang tertutup. Yang di kerajaan di dunia kok sampai Allah mengadakan sidang tertutup kayaknya, deknya lah yakin di akhirat. Nyulah berusaha gitu. Nyulah berusaha, tapi yo namanya manusia bersifat khilaf kan gitu. Kadang itu buik jonyo, kadang ada ingin gunjang orang datang ke rumah awak. Oleh niat nasari kau yang mau nak kau gunjang dah. Tiba sudah tu langsung menokok pintu. Keluar bela. Aku apa? Lah dapat informasi. Sudah gitu. Oleh niat ni sentak kau tiba bela mantan. Tetap pasonnya aduh aku itu jadinya. Ala panjang cerita dia. Kau berdua saya nak tahu kau. Kau rasio kau nak cakap korang tak? Aduh, ya itulah. Tapi awak lah berniat, awak lah yakin bana awak ndak dia awak doh tenang. Tapi tidak bisa dihindari. Awak lah berusaha. Kau di akhirat berbahaya, takut awak tak. Alai rasa takut itu nanti, itulah yang maha tu. Nanti di akhirat pun dek orang kau lain malu buat dosa dulu. Belah sidangnya ditutup. Nya dia lain malu buat dosa. Orang yang di sidang terbuka tu orang tak malu buat dosa. Buat dosa tak tentu malu. Keluar rumah buka aurat, tidak tentu malu namanya. Korupsi, foto galak aja baru. Tidak tentu malu. Jadi halaman yang beti negara galak aja tu. Aku tidak pantas orang kau dipermalukan tu harusnya gitu. Anan mulai malu buat dosa, mulai takut malu buat dosa. Allah malu lo untuk mempermalukannya. Itu amalannya kira-kira. Jadi kini kau itu nak dipertebal dalam diri awak tu, malu buat dosa, takut buat dosa. Kok terlongsongnya baru. Itu nanti akan Allah ganti keburukan waktu dengan kebaikan. Kalau awak memang lah di dunia lah bertobat juga Allah, Allah ganti dosa waktu dengan kebaikan. Kintu selfaiku. Ada lain? Alhamdulillah ya. Kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.